tanaman melon itu bisa layak hidup, layak tumbuh sesuai dengan habitatnya melon itu sendiri. Sehingga dalam hal ini kami berpedoman bahwa kita berbudidaya melon berbasis iklim yang berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cropland Sahabat Tani. Video kali ini kita akan menanam melon dengan iklim yang berkelanjutan ya Pak. Jadi nanti kita akan membahas menanam melon di alam liar ya Pak. Mungkin nanti Mbak Kati langsung bisa menjelaskan tentang tanaman melon itu sendiri Pak. Asal muasalnya atau itu sebenarnya tanaman itu bagaimana gitu Pak. Mungkin bisa langsung dijelaskan aja Pak. Oke, terima kasih. Dalam hal ini kita akan bicara tentang melon. Ya. Nah, kalau kita berhadapan dengan melon, ya otomatis kita harus memahami melon itu apa. Ya. Melon itu kan tanaman. Iya. Tanaman melon itu termasuk jenis apa, itu jenisnya apa, terus bagaimana tanaman melon itu bisa layak hidup, layak tumbuh sesuai dengan habitatnya melon itu sendiri. Sehingga dalam hal ini kami berpedoman bahwa kita berbudidaya melon berbasis iklim yang berkelanjutan. Iklim di sini yang dimaksudkan adalah iklimnya tanaman melon seperti apa. Terus kemudian berkelanjutan di tanaman melon sekitarnya kan ada tanaman yang lain. Di tanaman melon sekitarnya ada hewan-hewan yang lain. Tapi harapannya semuanya itu tidak ada yang terganggu. Jangan sampai menanam melon tetapi mengganggu habitat yang lain, kehidupan yang lain. Jadi semuanya sama-sama lah. Jadi berkelanjutan, tidak saling mematikan, saling membunuh atau saling membuang, tidak. Maka dengan demikian akhirnya lah bagaimana? Ya kita menanam melon yang liar-liar saja. Iya, seperti itu. Seperti di sini, ini di lokasi ini kan ada tanaman melon ini, ya di sampingnya ada tanaman jeruk, di sampingnya ada tanaman cabai, sampingnya ada tanaman pepaya dan sebagainya. Dia layak hidup, tidak harus yang dibuang. Bagaimana, ya tidak harus dibuang supaya ini nanti bagus dan sebagainya. Seperti itu. Berarti sebenarnya untuk asupannya sendiri-sendiri udah ya Pak? Iya, jadi kan masing-masing kebutuhannya ya ada yang sama, tapi kan ada yang berbeda lah. Untuk itu maka secara berkelanjutannya, karena kita ini harapannya pada melon, ya kita amati, kita pelajari tentang melon ini kebutuhannya apa, terus kemudian jenisnya apa, yang sudah tersedia di melon itu apa, dan sebagainya seperti itu. Karena yang saya pahami itu menanam melon itu kan lebih apa ya, katakanlah lebih, kalau saya lihat tuh lebih rumit gitu. Satu dari mulai konservasi pertama, terus mulai perawatannya, terus hasilnya kita masih tanda tanya kalau hasil gitu. Nah, terus contoh kayak biaya katakanlah untuk bikin nutupin pakai mulsa gitu, perawatan yang katakanlah di saat musim hujan gitu kan. Karena kecenderungan di musim hujan pasti melon itu gampang terserang penyakit tuh Mbak. Jadi mungkin dengan metode yang Mbah nanti sampaikan mungkin bisa menjadi solusi ya Mbah. Untuk menjadi solusi kami tidak bisa memastikan. Paling tidak saya hanya berdasarkan pengalaman saya. Ya syukur ditiru, kalau nggak ditiru juga tidak apa-apa. Kan seperti itu saja. Kami hanya berdasarkan pengamatan secara teknologinya mungkin semampu saya. Sehingga saya untuk kalau berbudidaya melon itu saya amati. Jadi
budidaya melon itu menurut saya itu ada 4 fase. Fase 1 ketika melon masih dari biji sampai tumbuh, katakanlah itu pada fase bayi. Umur berapa Bayi itu, Pak? melon itu biasanya ya dari bijinya sudah dipelajari bijinya bagus atau tidak, terus daya tumbuhnya nanti ketika ditanam bagus apa tidak, terus kemudian setelah tumbuh kita amati yang masih kecil itu baru tumbuh keluar ya, keluar dari ngecambah sampai keluar itu sudah tak pahami betul-betul. Itu pada masa bayi sampai nanti keluar daun. Nah, itu pada masa bayi. Ya, itu. Terus yang kedua pada masa remaja atau masa tumbuhnya. Ketika tumbuh daun sampai dia nanti keluar bunga. Itu pada masa tumbuh. Ya, kalau manusia itu masa remaja. Seperti itu. Baru yang fase yang ketiga itu masa berbunga. Nah, itu masa berbuah. Ya, menjelang buah. Nah, itu kalau menurut saya itu masa masa untuk persiapan ya buah, untuk masa silang. Masa silang. Ya, masa silang untuk bisa sempurna. Nah, terus kemudian setelah jadi buah kita pilih yang seperti apa, buah yang baik dan sebagainya. Itu masih masa buah sampai pada saat hasil untuk bisa memetik yang bagus seperti itu. Berarti untuk kali ini kita bahas yang fase pertama ya, Mbak? Ya. Full nanti yang fase pertama yang bayi ya, Mbak? Ya, itu baru tentang tanaman melon. Nah, untuk bisa tumbuh secara liar, secara baik kan jelas kita ada perlakuan. Perlakuan yang pertama adalah konservasi lahan atau konservasi tanah yang akan ditanami melon. Itu bagaimana sih supaya tanaman melon itu bisa tumbuh sempurna dan tumbuh baik dan sebagainya. Lah, untuk konservasi itu kan saya dibantu dengan sebuah alat ya, sebuah alat yang setiap saat saya ukur. Ini hari ini melon saya ini sudah bisa makan kenyang atau belum. Lah, kalau belum maka saya berikan tambahan untuk nutrisi untuk melon. Jadi setiap hari saya kontrol tentang kesuburan dan apa yang dipenuhi oleh tanaman melon, tak ukur ini setiap hari. Oh, ini masih cukup untuk 3 hari. Oh, ini masih cukup, syukur masih seminggu. Tapi saya paling lama untuk 3 hari yang akan datang sudah tak ukur. Seperti itu. Jadi 3 hari berikutnya kami perlakuan. Nah, itu yang namanya untuk konservasi yang berikutnya, yaitu konservasi pada tanaman melon itu. Jadi konservasi atau penyelamatan tanahnya supaya sesuai dengan iklimnya, itu penyelamatan tanahnya sesuai dengan iklimnya supaya tanah ini akan berkelanjutan, ditanami berikutnya juga tidak masalah dan sebagainya. Itu konservasi pada tanahnya. Yang berikutnya konservasi atau penyelamatan pada melonnya itu sendiri, dari bijinya sampai tumbuh. Ada 4 fase, yaitu fase bayi, fase remaja, terus kemudian fase masa tua untuk penyilangan, terus kemudian sampai pada masa buah seperti itu. Jadi gini, Pak, tadi kalau Mbak Kadir bilang konservasi tanah atau media yang untuk tanam, sebenarnya ada nggak media khusus untuk katakanlah gini, wilayah misal, nih kalau di pegunungan itu nggak cocok ditanam melon, yang cocoknya di tanah di berpasir gitu. Itu sebenarnya ada pengaruh nggak, Mbak, di situ? Kalau saya sih sepanjang di mana lokasi seperti itu kita amati, terus kemudian kita cek ternyata bisa mencukupi untuk tanaman melon, ya bisa-bisa saja. Berarti intinya nggak pengaruh ya, Pak? Ya enggak. Paling cuma daya tumbuhnya mungkin tanaman itu. Maka nanti harus tahu melonnya itu seperti apa. Apakah ini berbatang lunak, berbatang keras, terus daun lunak, daun keras. Maka manakala itu berbatang lunak, ya bagaimana kita berikan nutrisi supaya batangnya bisa keras. Seperti itu. Terus karena ada orang berpikiran kalau ditanam di daerah tertentu melonnya kurang bagus, gitu kan? Itu terus di sesuatu tempat yang
katakanlah berpasir misalnya tanahnya yang rendah itu melonnya akan bagus. Ya, gitu. ya, ya. Berarti nanti sebenarnya nggak begitu ya Pak? Ya enggak seperti itu. Kalau saya gambarannya sebagai manusia di Indonesia yang daerah panas ternyata juga ada manusia. Di daerah kutub yang dingin banget ada manusia. Jadi seperti itu. Ya berarti, nanti makannya apa mereka kita belajar tentang itu yang harus diberikan kepada tanaman itu, sehingga itulah yang saya harapkan bahwa kita bercocok tanam yang berbasis iklim dan yang berkelanjutan seperti itu. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Saksikan video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.